Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas Mangasumasu no Valkyrie pada chapter terbaru, chapter 74. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, merecap chapter sebelumnya. Di sana kita diperlihatkan lanjutan dari masa lalu Beelzebub, di mana kita mendapatkan penjelasan mengapa Beelzebub bisa begitu dekat dengan Hades. Jadi ternyata ketika mereka pertama kali bertemu dan bertarung singkat, di sana Hades sempat memberikan pencerahan pada Beelzebub, sehingga Bel pun akhirnya mengerti maksud Lilith yang memberikannya mantra agar dirinya tidak mati. Kalau hal tersebut bukanlah sebuah kutukan, melainkan cinta. Dan setelah mengingat masa lalunya itu, mengetahui fakta kalau saat ini Hades sudah mati, Beelzebub yang sedari awal selalu poker face pun mulai menunjukkan emosinya dan berniat balas dendam atas kematian Hades. Lalu di akhir kita pun diperlihatkan kalau Beelzebub mengeluarkan serangan pamungkas miliknya, yang mana Zeus saja sampai berteriak meminta Bel untuk menghentikannya. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Pikiran yang Terhubung. Panel pertama sendiri dibuka tepat melanjutkan dari chapter sebelumnya. Jadi setelah Bel mengeluarkan serangan bola hitamnya itu, terlihat kalau dampak dari serangan tersebut sangatlah besar. Hingga tak lama kemudian, bola hitam itu pun meledak dan menghancurkan seluruh arena. Di sini melihat hal tersebut, baik kubu manusia maupun kubu dewa menahan nafas mereka untuk menyaksikan apa yang terjadi pada kedua petarung. Sampai tak lama kemudian, setelah asap tebal mulai menghilang dari arena, adegan pun menyorot pada darah yang sedang berceceran dari Nikola Tesla. Yang ajaibnya, meskipun Tesla terluka sangat parah, tapi Tesla masih berhasil selamat dari serangan besar tersebut. Walaupun tetap saat ini Tesla dan Gondul tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Sementara itu di sisi lain, Beelzebub juga sebagai orang yang mengeluarkan serangan tersebut pun tentu saja selamat. Akan tetapi dirinya sekalipun tidak dalam keadaan yang baik. Terlihat akibat dari mengeluarkan serangan tadi, Beelzebub juga terkena dampak dari serangannya. Lalu berikutnya, adegan pun berpindah pada Zeus, di mana di sana dirinya menjelaskan pada Adamas kalau dahulu Beelzebub pernah menggunakan teknik tersebut di dunia bawah. Ketika Beelzebub menggabungkan kedua getarannya sekaligus, maka akan terjadi ledakan yang dahsyat. Dan karena serangan tersebut terlalu mengerikan, maka dari itu teknik tersebut pun dianggap tabu. Nah, mungkin kalau kalian ingat, pada chapter sebelumnya, Zeus sampai berteriak untuk menyuruh Bel membatalkan serangan tersebut. Dengan reaksi Zeus yang sampai panik seperti itu, tentu serangan Beelzebub ini terkesan seperti sesuatu yang sangat berbahaya. Tapi nyatanya pada chapter ini, serangan tersebut memanglah serangan yang besar dan mematikan, tapi hanya sebatas itu saja. Jadi jawabannya, alasan mengapa Zeus sampai berteriak seperti itu karena dampak dari serangan tersebut akan melukai Beelzebub sendiri. Di sini Zeus menjelaskan, karena kekuatan yang terkandung dalam teknik itu sangat besar, Beelzebub juga akan menerima dampaknya. Dan teknik tersebut seharusnya merupakan kartu as yang menjamin kalau musuh pasti mati jika terkena serangan tersebut. Maka dari itu Zeus menyuruh Bel untuk menghentikannya, karena serangan itu merupakan pedang bermata dua. Tidak masalah jika musuhnya berhasil dikalahkan, tapi jika tidak, seperti saat ini kemungkinan terburuklah yang terjadi. Karena nyatanya Nikola Tesla masih hidup dan Beelzebub juga terluka parah akibat serangannya sendiri. Selanjutnya balik ke arena. Melihat kalau Nikola Tesla masih selamat, Beelzebub pun dibuat terkesan. Akan tetapi di sisi lain, Tesla sendiri harus mengorbankan satu Tesla coil miliknya untuk menahan serangan Beelzebub. Itu pun hanya berhasil menahan sebagian saja dan Tesla tetap terluka parah. Di sini dijelaskan, ketika berada di tengah serangan Bel tadi, Tesla menyadari kalau dirinya tidak mungkin bisa menahan serangan tersebut dengan cara biasa. Maka dari itu, ia pun terpaksa mengorbankan satu Tesla coil miliknya dan mengeluarkan serangan penuh untuk mengimbangi serangan chaos milik Beelzebub. Walaupun tetap, seperti yang Mimin katakan tadi, Tesla hanya bisa menahan sebagian saja. Maka dari itu, dirinya tetap menerima luka yang parah. Berikutnya, Beelzebub pun mengakui kalau Tesla adalah lawan yang hebat, tapi Bel akan mengakhirinya di sini. Mendengar hal itu, seperti biasa, Tesla hanya tersenyum sembari berkata, semuanya belum berakhir, tidak untuk dirinya dan tidak untuk umat manusia.
Dan ya, berikutnya kita pun diperlihatkan flashback masa kecil dari Nikola Tesla pada saat dirinya berumur 5 tahun. Diceritakan kalau dahulu kala di sebuah kekaisaran Austria, tepatnya di desa Smiley, Tesla kecil hidup bahagia sebagai anak dari seorang petani, yang mana meskipun begitu, Nikola Tesla tetaplah seorang jenius. Di sini seperti yang kita tahu, Nikola Tesla juga memiliki seorang kakak yang 7 tahun lebih tua darinya bernama Dane Tesla. Dane Tesla juga seorang jenius, bahkan dirinya dianggap sebagai harapan dan kebanggaan desa Smiley pada waktu itu. Di sini Nikola Tesla sering main ke tempat penelitian milik Dane bernama Zona Gematria, yang mana pada saat itu Dane Tesla sedang mengerjakan permintaan dari kakek di desanya untuk dibuatkan sebuah kincir angin. Di sini sementara semua orang yang ada di desa berharap pada Dane, di sisi lain Dane sendiri merasa tidak percaya diri kalau kincir angin rancangannya ini bisa berhasil. Intinya Dane takut kalau kincir anginnya ini akan gagal. Tapi di sisi lain, Nikola Tesla yang mendengar kakaknya berkata seperti itu, kemudian memberikan wejangan padanya untuk tidak takut akan kegagalan. Kegagalan mengarahkan manusia kepada penemuan baru, dan kegagalan juga membuat manusia semakin maju. Mendengar perkataan tersebut keluar dari seorang bocah berumur 5 tahun, Dane pun terkesima dengan ucapan Tesla, lalu memujinya. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, semuanya pun berjalan dengan lancar. Sampai akhirnya tibalah pada suatu hari di mana pada hari tersebut terjadi hujan badai. Kebetulan pada saat itu ayah dan ibu Tesla sedang pergi dari rumah dan Dane pun kemudian pergi sendiri di tengah badai untuk memeriksa kincir angin yang sedang ia kerjakan. Lama-kelamaan karena Dane tak kunjung kembali, Nikola Tesla pun kemudian menyusul Dane ke tempat pembangunan kincir anginnya. Namun sayang, setibanya di sana, Tesla hanya melihat kalau kincir angin tersebut sudah hancur dan Dane Tesla juga sudah meninggal akibat tersambar petir. Sekedar informasi, menurut sejarah aslinya, Dane Tesla ini meninggal akibat kecelakaan saat menaiki kuda. Dirumorkan kalau Nikola Tesla lah penyebab kematian Dane, karena Nikola Tesla mengejutkan kuda yang dinaiki oleh Dane, sehingga Dane pun terjatuh dan meninggal. Ya, terlepas dari itu, lanjut cerita di pemakaman Dane, semua orang di desa pun merasa sedih karena mereka kehilangan sang anak jenius kebanggaan desa mereka. Namun di tengah kesedihan semua orang, Nikola kecil berdiri di sana dan berkata pada kakeknya kalau Dane akan terus hidup di dalam sains. Dan yap, beberapa waktu kemudian setelah kematian Dane, Nikola Tesla pun kemudian menyelesaikan kincir angin berdasarkan rancangan yang dibuat oleh Dane. Akan tetapi sayangnya kincir angin tersebut tidak bisa berputar alias gagal. Dan setelah itu melihat kincir anginnya tidak berputar, kenangan yang ditinggalkan oleh Dane sang anak jenius pun mulai dilupakan oleh warga desa. Di saat yang sama sejak hari itu, Nikola Tesla pun selalu mengurung diri di dalam zona gematria milik kakaknya. Hingga akhirnya 6 tahun kemudian para penduduk di desa Smiley pun berniat menghancurkan kincir angin milik Dane. Akan tetapi sesampainya mereka di sana ternyata kincir angin tersebut sudah bisa berputar. Di sana Nikola Tesla yang saat itu sudah berumur 11 tahun berhasil menyempurnakan kincir angin rancangan kakaknya tersebut. Dan sejak saat itu para penduduk desa pun mulai kembali mengingat kenangan Dane Tesla dan mereka pun melihat Dane ada di dalam diri Nikola Tesla. Sementara itu Nikola Tesla sendiri hanya berkata, selama manusia mewarisi dan mewariskan ilmu pengetahuan mereka, manusia akan terus hidup. Dan yap, sejak saat itu sepanjang hidupnya bahkan hingga di akhirat sekalipun, Nikola Tesla terus melanjutkan penelitiannya. Hingga akhirnya kembalilah kita pada pertarungan di ronde 8 ini. Di sana kakak Nikola Tesla ternyata juga menyaksikan pertarungan adiknya tersebut. Lalu Tesla pun kemudian menutup chapter ini dengan perkataan yang sama seperti masa kecilnya, yaitu selama manusia terus mewarisi dan mewariskan ilmu pengetahuan, manusia tak akan pernah mati. Ya, di akhir pembahasan dari Mimin, intinya pada chapter ini pertarungan di ronde 8 sudah mencapai fase akhir. Nikola Tesla terluka parah, begitu pula dengan Beelzebub. Saat ini Tesla sudah kehilangan 2 Tesla coilnya, yang artinya jika sesuai dengan perkataan Brunhild pada chapter sebelumnya, kalau jiwa Tesla dan Gondul telah bersatu, maka jika Tesla kembali menggunakan Tesla coil terakhir miliknya, Nikola Tesla akan mati.
Di sisi lain, Beelzebub juga sudah terluka parah. Namun kita masih belum tahu apakah Bel sudah menggunakan semua yang ia miliki atau belum. Mimin sih curiga Beelzebub mungkin masih memiliki mode Satan miliknya, seperti ketika ia dahulu membunuh Lucifer dan kawan-kawan. Namun terlepas dari itu, intinya kita masih belum tahu siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah, karena saat ini kedua petarung sama-sama terluka parah. Tapi menurut opini Mimin, terlepas dari kemungkinan siapa menang dan kalah, ada dua kemungkinan menarik yang bisa terjadi pada pertarungan ronde 8 ini. Pertama, Tesla menang, namun Gondul mati karena mengorbankan nyawanya untuk serangan terakhir Nikola Tesla. Atau yang kedua, mungkin pertarungan akan berakhir seri untuk pertama kalinya, di mana kedua petarung sama-sama mati. Bagaimana menurut kalian? Ya, di akhir seperti biasa, jika kita mengacu pada teori paling jitu sejauh berjalannya cerita SNV ini, Nikola Tesla lah yang akan menang, karena sejauh ini aurat Nikola Tesla lah yang masih tertutup. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen, kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.